Baik, hari ini kita akan bahas tentang aplikasi dari turunan ya. Jadi pada minggu lalu juga kita sama membahas tentang aplikasi turunan. Maksud aplikasi turunan itu bukan konsep turunan diaplikasikan dalam soal-soal cerita ya, bukan. Tapi maksudnya apa sih manfaat turunan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam biologi lah utamanya gitu ya. Jadi ada dua bagian ya minggu lalu. Yang pertama, aplikasi turunan itu adalah untuk mengetahui kapan fungsi naik dan kapan fungsinya itu turun ya. Kemudian manfaat yang kedua itu untuk mengetahui di mana titik maksimum atau titik minimum ya. Dan yang ketiga, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu untuk menyelesaikan masalah optimisasi ya, optimization problems ya. Di dalam kehidupan pasti kita banyak menemukan masalah optimasi ya. Kadang disebut optimasi, kadang ada yang disebut optimisasi gitu. Intinya masalah optimasi itu adalah masalah untuk mencari titik maksimum dan juga minimum. Ya sebenarnya mirip dengan apa yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah ini, jadi intinya kita mau mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu masalah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan masalah optimasi ya. Dalam kehidupan kita pasti menemukan ya banyak masalah yang mau kita minimumkan atau ada masalah yang mau kita maksimumkan. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya dalam dunia industri ya, dunia usaha, kita mau memaksimumkan apa? Profit misalnya. Tolong di mute. Nah, tolong di mute yang lagi, semuanya tolong di mute ya. Oke. Jadi kita ya banyak hal ya, misalnya dalam dunia industri, dalam dunia usaha kita mau memaksimumkan keuntungan misalnya, atau masalah minimasi, misalnya kita mau minimumkan biaya gitu ya, biaya operasional misalnya kita mau minimumkan. Itulah masalah optimasi ya. Dan banyak sekali dalam kehidupan ini yang berhubungan sama masalah optimasi. Nah, di sini sebenarnya ada satu contoh tentang pencarian volume maksimum dari sebuah kotak, tapi saya nggak akan ulas di pertemuan ini. Sebenarnya sudah ada di video ya. Yang mau saya kuatkan itu adalah masalah yang lebih dekat dengan biologi ya. Saya mau lihat, ini kita mau bahas contoh yang keempat ini ya, fencing a study plot ya. Jadi ceritanya kita mau memagari ya suatu area untuk study plot ya, untuk pembelajaran lah, untuk observasi gitu. Tolong di mute, semuanya tolong di mute. Oke. Nah di sini seorang ekologis ya, ya salah satu cabang ilmu dari biologi kan adalah ekologi ya, ilmu yang belajar tentang apa? Lingkungan ya. Ya itulah kalau nggak salah ya, tentang ekologi. Biasanya studi lapangan terus ya, banyak studi lapangan untuk mengobservasi baik itu tumbuhan maupun hewan gitu ya. Nah, jadi seorang ekologis ini dia mempunyai 500 meter of fencing ya, pagar untuk menutupi rectangular study plot. Jadi area studi ya yang berbentuk persegi 4 ya. Pertanyaannya itu adalah what should the dimensions of the plot to maximize the enclosed area ya. Jadi berapa dimensi dari dimensi dari study plotnya ini untuk memaksimumkan luasnya gitu. Jadi kita mau memaksimumkan luas. Nah, dalam bidang datar itu ada yang disebut dengan luas ya. Misalnya kalau persegi itu sisi kali sisi ya kan luasnya. Kalau persegi panjang kali lebar gitu ya. Jadi itu adalah luas ya dalam bidang datar.
Nah, kita mau memaksimumkan luas, cuma masalahnya berapa ukurannya. Jadi kalau ini panjangnya X, kalau ini lebarnya Y, lebarnya Y ya. Berapa sih panjang X dan berapa lebar dari Y agar luasnya itu maksimum, gitu ceritanya. Dan si ekologis tadi dia hanya mempunyai 500 meter pagarnya, gitu. Ya bisa aja sih, ya udah 250 aja misalnya. Enggak 250 ya. Kalau 500 meter ini kan hubungannya sama keliling ya. Ya kan? Kan dia mempunyai 500 meter pagar ya kan. Maksudnya tuh panjang pagarnya 500 meter, berarti itu namanya keliling ya. Tahu kan ya? Jadi dalam matematik itu ada yang disebut dengan luas, ada yang disebut dengan keliling. Kalau keliling itu jumlahkan semua sisinya, itulah kelilingnya. Berarti dalam masalah ini yang disebut keliling itu adalah jumlahkan semua sisinya, berarti intinya total panjang pagarnya ya kan. Itu total panjang dari pagarnya itu 500 meter. Nah, berapa sih ukurannya? Itu ceritanya ya. Nah, yang pertama di sini kita tulis dulu luas. Area di sini artinya luas ya. Area di sini artinya luas. Misalkan luas yang akan kita maksimasi itu adalah ini. Jadi luasnya kita simbolkan dengan A, dan luas itu kan rumusnya panjang kali lebar ya, X kali Y. Jadi A itu adalah luas dan luas itu adalah panjang kali lebar ya. Kemudian ini rumus yang pertama ya. Rumus yang kedua itu adalah rumus dari the perimeter of the rectangle. Perimeter itu artinya keliling ya. Keliling dari persegi ya, persegi 4 itu rumusnya adalah masih ingat ya, 2P tambah 2L ya, 2 kali panjang tambah lebar kalau pakai kurung ya. Jadi kalau kalian ingat rumus luas persegi panjang itu kan 2 dalam kurung P plus L ya, atau kalau dijabarkan 2P plus 2L gitu ya. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar gitu. Nah, jadi di sini 2P plus 2L-nya harus sama dengan 500. Kenapa 500? Karena si ekologis tadi hanya mempunyai panjang pagar 500 gitu. Panjangnya X, lebarnya Y gitu. Jadi di sini 2P plus 2L kalau dalam rumus biasa ya, atau di sini 2X plus 2Y sama dengan 500. Oke, jadi ada dua rumus nih. Primary equation rumus yang pertama, ini secondary equation rumus yang kedua ya. Yang pertama berhubungan dengan luasnya yang mau kita maksimumkan. Jadi bagaimana caranya supaya A-nya maksimum? Dan rumus yang kedua itu hubungannya sama keliling dari lingkaran, di mana kelilingnya sudah diketahui harus sama dengan 500 gitu. Nah, solving this equation, kalau kita menyelesaikan persamaan ini, maksudnya persamaan yang ini nih, yang keliling ya, for Y produce hasilnya adalah ini, Y sama dengan 250 min X. Nah ini oke, mungkin akan saya coba jabarkan yang ini ya. Oke, apakah kelihatan layar screen word-nya? Oke. Jadi di sini insert draw. Oke. Oke, jadi di sini kita punya kita punya 500 sama dengan 2x plus 2y gitu ya.
Kalau kita sederhanakan ya, semuanya dibagi 2 ya, itu kan jadi 250 sama dengan X plus Y gitu ya. Kalau semuanya dibagi 2, harus dibagi 2, 250, 2 dibagi 2 jadi 1. Jadi kita sederhanakan, setelah itu kita pindah ruaskan ya. Berarti Y nya sama dengan X nya pindah ruas ke kiri jadi negatif ya. Jadi 250 min X gitu. Oke. Jadi yang asalnya 500 min 2X plus 2Y, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita mau mensubstitusikan Y sama dengan 250 min X ini ke luas ini ya. Jadi kan gini ceritanya ya, luasnya itu kan ini A sama dengan X kali Y ya. Ada 2 variabel yang tidak diketahui ya, X dan Y. Nah, sehingga kita sulit menentukan kalau ada 2 variabel yang tidak diketahui. Nah, idealnya dalam masalah optimasi itu kita harus mengubahnya menjadi hanya satu variabel yang tidak diketahui. Nah, makanya si nilai Y-nya itu kita akan substitusikan dari sini ke sini. Nah, ke sini. Jadi di sini A-nya itu jadi X kali 250 min X gitu. Jadi X sama dengan 250 min X. Nah, coba sekarang lihat rumus yang ini. Rumus yang ini, A, rumus luasnya ini, sekarang hanya ada satu variabel yang tidak diketahui, yaitu X ya. Benar? Yang asalnya ada 2, X dan Y yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu maksudnya yang mau kita cari ya. Yang mau kita cari. Coba lihat ceritanya tadi. Kita kan mau nyari X dan Y-nya ini berapa supaya luasnya maksimum kan gitu ya. Jadi kita mau mencari X dan Y. Dan terlihat dari rumus ini juga X dan Y-nya yang mau kita cari. Cuma kita susah mencarinya kalau kita tidak mengubahnya menjadi bentuk satu variabel saja yang tidak diketahuinya. Makanya kita memanfaatkan informasi dari keliling lingkaran. Ini kan ceritanya tentang keliling yang ini ya. Nah, ini ceritanya dari keliling. Dan dari rumus keliling lingkaran kita punya Y itu sama dengan 250 min X. Kemudian kita substitusikan ke rumus luas ini, sehingga hanya tinggal X saja di sini yang tidak diketahui. Kita kalikan X kali 250 jadi 250X, X kali min X jadi min X kuadrat gitu ya. Ini adalah rumus luasnya. Sekarang jadi gini, 250X min X kuadrat. Nah, kemudian kita kan mau mencari ya, berapa sih nilai X yang membuat A-nya itu maksimum gitu. Atau kalau kalian simak video saya minggu sebelumnya, di situ ada mencari titik maksimum dan minimum. Maka salah satu caranya adalah ya kita memanfaatkan turunan gitu. Jadi kita langkah berikutnya itu adalah turunkan gitu. A aksennya itu adalah kalau kita turunkan rumus luas ini, hasilnya adalah 250 min 2X ya kan. Jadi kalau kita turunkan hasilnya jadi 250 min 2X. Kemudian kalau kita mau mencari titik kritis ya, maka kita buat turunannya ini sama dengan 0 gitu kan. Ini negatif bisa dipindah ruaskan ke kanan. Jadi 250 sama dengan 2X jadi positif. Atau kalau kalian bingung ini boleh dibalik ya. Ini 2X sebelah kiri, 250 di kanan. Di X nya sama dengan 250 dibagi 2, hasilnya 125 gitu ya. Jadi nilai X nya 125
inilah nilai X yang akan membuat nilai A-nya itu maksimum, ya. Yang akan membuat nilai A-nya ini maksimum, yaitu 125 gitu. Nah, kalau X-nya diketahui 125, terus Y-nya berapa? Nah, ini ke sini gitu ya. Jadi kita tahu Y-nya kan 250 min X. Terus kita tahu bahwa X-nya itu adalah 125, maka nilai Y-nya juga 125 gitu. Ternyata nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya, yaitu 125. Jadi kalau kita kembali ke masalah yang tadi kita bahas, berapa sih nilai X dan Y yang kan pertanyaan gini, berapa dimensi ya? Dimensi itu berarti ukuran ini ya. Berapa nilai X dan Y yang membuat luas areanya ini maksimum. Nah, kemudian tadi kita berawal dari rumus keliling, rumus luas dulu, terus rumus keliling, terus kita substitusikan ke sini supaya rumus luasnya hanya ada satu variabel yang tidak diketahuinya, yaitu X, sehingga si Y-nya yang diganti dengan rumus ini. Terus kita manfaatkan turunan untuk mencari titik ekstrim ya, atau nilai maksimum dan minimum, atau minimum dalam kasus ini bukan nilai minimum tapi nilai maksimum ya. Nah, karena tadi pertanyaannya juga maksimasi gitu. Nah, ternyata gini, dapat hasilnya 125 dan ini 125. Sehingga inilah ukuran ideal untuk si study plot tadi gitu, yang luasnya akan maksimum. Ya, berapa luasnya? Ya, luasnya kan X kali Y ya. Ya, berarti 125 kali 125 gitu. Ini tinggal dihitung aja luasnya. Dan dengan ukuran ini memenuhi syarat dari panjang pagarnya tadi ya, yang 500 cm. Ya, 500 apa tadi? 500 meter ya, berarti X-nya 125 meter dan Y-nya juga 125 meter. Oke, bisa dipahami nggak untuk masalah ini? Oke, mungkin akan lebih paham kalau sambil latihan ya. Nah, coba lihat nih. Suppose the ecologist, jadi misalnya ada seorang ekologisnya itu, dia mempunyai 600 meter panjang pagar yang dia punya untuk memagari study plotnya. Berapa dimensi dari si study plotnya ini untuk memaksimumkan area luasnya, memaksimumkan luasnya. Nah, sekarang silahkan dicoba. 600 meter. Nah, mungkin kalian bisa lihat di buku atau kalian bisa lihat di sini bagaimana tadi saya ya, ini langkah yang pertama tadi ya. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga itu turunkan ya, sampai nyari titik kritis. Terus langkah yang keempat cari Y-nya. Udah. Nanti dapat tuh X-nya 125, Y-nya 125 gitu. Kalian tinggal mengubah ininya bukan 500 tapi 600 gitu ya. Ini kan kelilingnya 500 ya. Nah, yang kasus yang latihan tadi kelilingnya 600. Nah, kalian bisa ikutin langkah-langkah yang saya gunakan di sini. Silahkan dicoba. Nanti jawabannya tulis di kolom chat. Atau kalau ada yang mau nanya, silahkan tinggal open mic ya. Kalau ada yang belum paham, bisa open mic.